Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Di video blog M Part 2 kemarin aku udah cobain bakmi piring yang lagi viral ini. Terus juga aku cobain donat. Terus aku juga cobain tiramisu di salah satu cafe yang lagi viral juga di daerah Blok M. Dan masih ada beberapa kuliner yang juga aku coba. Untuk itu buat teman-teman yang belum nonton video Explore Blok M part 1 dan part 2-nya, mungkin bisa langsung aja cek kolom deskripsi, nanti aku masukkan link videonya. Dan biar nyambung juga kali ya nonton di part 3 ini. Habis itu wajib nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Kalau gitu langsung aja kita explore kuliner Blok M part 3. Yang pertama kita cobain, ini tuh salah satu kuliner baru yang langsung hits, namanya tuh Busy Cheese Cafe. Letaknya itu ada di belakang Blok M Square, atau bisa juga disebut ini tuh mungkin belakang Pasaraya kali ya. Disclaimer, ini tuh aku kesininya weekday, yaitu hari Selasa, dan ini tuh udah jam 12 siang. Terus menurutku ini nggak antri-antri banget sih, jadi antriannya normal-normal aja. Dan kemarin aku tuh cobain menu cheesecake-nya mereka, yaitu cheesecake original. Untuk harganya itu dia per slice-nya itu 35.000. Dan aku pilihnya dine-in karena ternyata walaupun ini agak semi outdoor gitu ya, tapi di dalam sini tuh cukup adem, jadinya AC-nya tuh lumayan kerasa. Aku pikir tuh awalnya agak gerah gitu kan, tapi ternyata enggak. Dan ini adalah cheesecake-nya mereka. Sebenarnya tuh ada 2 varian cheesecake. Yang kiri itu tuh original dan yang sebelah kanan tuh cheesecake truffle. Jadi sebelum aku order cheesecake original ini, aku sebenarnya udah cobain cheesecake truffle-nya. Karena teman aku tuh ordernya itu, dan menurutku rasanya cukup aneh sih. Jadi nggak cocok di lidah aku. Mungkin karena aku juga nggak terlalu suka kali ya. Jadi aku cukup penasaran sama rasa cheesecake originalnya. Makanya aku order lagi nih cheesecake original untuk kita battlekan dengan si cheesecake truffle-nya. Dan ini dia penampakan cheesecake original kita. Ini tuh kalau dilihat bagian tengahnya emang agak lumer gitu teman-teman. Tuh kelihatan banget ya lumer tapi milky gitu kan. Dan untuk size-nya menurutku ini oke sih, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Untuk harga 35.000 kayaknya cukup ya. Dan tanpa menunggu lama, sebenarnya karena aku pecinta cheesecake, jadi aku cukup penasaran sih. Dan aku juga udah cobain, ternyata tuh rasanya untuk yang original ini tuh menurut aku enak banget. Karena dia tuh beneran milky, terus juga rasa kejunya tuh kerasa banget. Dan teksturnya tuh lumer-lumer gitu kan di mulut. Apalagi dia tuh pas lagi disajikan masih dingin. Jadinya aduh ini enak banget sih, kayaknya kalau misalnya pesan satu buat aku kurang. Tapi sebenarnya cukup ngenyangin ya teman-teman. Dan untuk sebelumnya itu aku juga udah cobain yang truffle, sama ada lagi kayak cake dark coklat gitu, itu juga cukup enak. Tapi kalau yang truffle aku kurang cocok sih. Lanjut, sebenarnya kita mau langsung cobain si Little Sad Bread ini, cuma karena dia masih tutup jadinya kita langsung geser ke sebelahnya. Ini adalah kuliner baru juga, yaitu Max Creamery. Jadi ini tuh adalah salah satu toko es krim yang baru tapi dia langsung rame gitu loh teman-teman. Dan ini dia beberapa varian es krim yang mereka jual. Ini ada cukup banyak sih. Terus ini tuh yang dibulutin katanya sih yang menu-menu ready gitu teman-teman. Refreshing, kakak harus cobain yellow, strawberry kecombrang sama markisa. Aneh banget strawberry kecombrang. Cobain dulu kan. Ya udah cobain boleh. Boleh Ini tahu, kita jadi boleh tester nih. Iya, tester aja Isinya di tester atau isi di tester. Nanti Dan setelah antri kurang lebih sekitar 15 menitan, kita sekarang udah dapetin es krim kita. Jadi pas masuk ke dalam tuh ternyata juga ada beberapa spot untuk duduk gitu ya teman-teman. Terus ini teman aku pesan 3 scoop, salah satunya tuh si strawberry kecombrang yang warna pink itu. Terus sama maple and beef ham kalau nggak salah. Sama yang satu lagi aku lupa rasanya apa, tapi menurutku ini tuh rata-rata untuk rasa es krimnya ya sosok aja sih. Terus juga dia tuh teksturnya lebih cepet cair ya teman-teman menurutku. Dan pas kita datang tuh ternyata lagi ada syuting TV gitu di sini. Jadi untuk beberapa pengunjung yang lagi antri di luar tuh sempat
tertahan lama sih. Agak kasihan karena di luar juga cukup panas, tapi untungnya si Max Creamery ini tuh dia nawarin jasa pinjem payung gitu, jadinya yang pada nganter tuh sambil dipinjemin payung supaya nggak kepanasan. Dan ini dia beberapa varian ice creamnya mereka. Ini sebenarnya ada cukup banyak sih. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau nyobain yang mana, itu juga bisa banget tester dulu. Bahkan tuh katanya bisa tester semua rasa nih teman-teman. Cuma karena di sini antriannya cukup panjang, jadinya agak kurang enak gitu kalau misalnya kayak nyobain banyak kan. Dan menurut aku kenapa es krimnya mereka itu rame, karena mungkin rasanya tuh unik-unik kali ya. Termasuk si strawberry kecombrang tadi sama si maple and beef ham. Itu unik banget sih. Ya cukup rekomen sih kalau misalnya ada yang mau ngadem siang-siang, apalagi tempatnya ini tuh lumayan sejuk, terus juga mereka tuh punya photo box juga. Lanjut lagi, karena kuliner kita yang ketiga itu belum buka, jadinya kita mau cari kuliner yang cukup hits juga. Sebenarnya itu datang dari luar kota, tapi kita ini lewatin dulu nih si Blok M Square. Di halamannya ternyata lagi ada Thailand Festival. Jadi kayak ada banyak banget makanan-makanan Thailand gitu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, di depan Blok M ini tuh ada toko bakmi sama kopi yang udah cukup terkenal. Pasti udah banyak yang tahu sih. Sebenarnya waktu di Bandung itu aku udah beberapa kali cobain ini, tapi karena dia baru datang ke Blok M, jadi kayaknya kita cobain juga kali ya. Tapi karena kita masih kenyang banget, jadi kayaknya aku mau cobain kopinya aja. Makanya kita mampir ke Kopi Toko Jawa ini yang letaknya tuh bersebelahan. Tapi kalau misalnya di dalamnya ini tuh mereka bisa dibilang tuh satu area gitu sama si bakmi cokin. Oh iya, aku kesini tuh bareng sama temanku namanya Krisdian. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau cek-cek videonya, mungkin bisa kali ya mampir ke YouTube channelnya Krisdian. Untuk menunya tadi udah aku spill ya, mungkin teman-teman bisa capture aja biar lebih jelas. Dan di sini tuh aku pesennya 2 minuman, 1 es teh susu Earl Grey sama 1 kopi awan. Kopi yang selalu aku pesen kalau misalnya aku ke Kopi Toko Jawa. Dan ini adalah beberapa menu bakery atau pastry yang dijual sama Kopi Toko Jawa ini ya. Terus karena pemandangan di depanku tuh lagi pada antri si bakmi cokin ini, akhirnya aku tergoda juga dong. Tapi aku tetap nggak order bakminya, jadi aku cuma order bakso gorengnya. Karena kepikiran pengen icip-icip lagi si sambal atau chili oilnya mereka. Dan ini adalah situasi di bakmi cokin. Dia tuh untuk sitting areanya emang cukup luas sih menurutku. Ini adalah beberapa menu yang ada di bakmi cokin. Mungkin teman-teman bisa capture aja kalau misalnya pengen tahu. Dan ini dia 2 minuman kita dengan total 50.000 dan 1 porsi bakso goreng dengan harga 30.000. Nah ini dia nih sambal ala khas dari bakmi cokin. Jadi mereka tuh pakainya chili oil kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pesan bakminya, harus banget nih dipakein sambal chili oil ini. Karena emang menurutku cukup enak sih, walaupun rasanya tuh kayak lebih ke pedas tapi gurih gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu asin gitu loh. Tapi kalau misalnya dicampurin sama si bakso goreng ini mantep banget sih. Jadi untuk 1 porsi ini tuh isinya 5 piece. Dan kalau misalnya dibuka, ini tuh isiannya full banget. Jadi bener-bener gak pelit gitu. Terus tekstur luarnya tuh garing. Next, sekarang kita udah sampai di Little Salt Bread. Dan pas sampai langsung antri sepanjang ini dong. Sumpah kaget banget sih. Padahal ini tuh bisa dibilang baru-baru buka gitu loh. Jadi dia tuh bukanya jam 2 siang. Dan tiba-tiba udah langsung antri sepanjang ini. Katanya sih antrinya dari sebelum si toko ini buka. Dan karena udah cukup penasaran, akhirnya kita tunggu aja. Terus di depan sini ternyata udah ada sitting area untuk tempat dine-in si Little Salt Bread ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan si roti-roti ini tuh bisa di sini di luarnya, atau bisa juga di dalamnya. Cuma di dalam tuh dia harus pesan coffee gitu, karena ternyata mereka juga di dalamnya tuh ada coffee shop. Cuma sayangnya untuk sitting areanya tuh kecil, jadinya nggak muat banyak. Dan ini lihat tuh antriannya masih cukup panjang. Ini tuh kira-kira aku antri di sini mungkin 30 menitan sampai 40 menitan kali ya. Lumayan lama juga sih soalnya. Dan ini adalah kuliner kita yang keempat. Terus kira-kira di dalamnya tuh kayak gini guys.
Jadi toko ini tuh ternyata mirip banget sama si Busy Cheese Cafe. Mungkin karena sebelahan kali ya. Dan konsepnya juga sama, jadi dia tuh sama-sama semi outdoor, tapi pas masuk ke dalam sini tuh ternyata cukup dingin, jadi nggak terlalu panas gitu loh kayak di luarnya. Dan ini adalah coffee shopnya mereka, jadi kalau misalnya teman-teman mau pesen kopi di sini itu juga bisa banget. Apalagi enaknya tuh di sini bisa sambil nikmatin roti-rotiannya mereka juga. Jadi istilahnya bisa langsung dine in di deket dapurnya mereka. Dan akhirnya tiba juga saatnya kita order. Di sini kita pesan 4 varian yang berbeda. Dan untuk harganya tuh ternyata mulai dari 12 ribuan. Dan dia tuh katanya satu manajemen dengan OO Donat yang antri juga itu loh guys, yang kemarin sempat aku review di Blok M Part 2. Dan untuk total orderan aku kali ini itu senilai 66 ribu. Kita pesan yang plain, coklat, garlic, sama yang cheese. Dan sekarang aku lagi mau coba yang rasa garlic. Aku tuh cukup bingung karena ini tuh wanginya strong banget. Ternyata di dalamnya tuh bener-bener ada potongan bawang putih yang masih banyak gitu loh guys. Dan menurut aku rasanya kurang cocok sih di aku. Mungkin ini bukan selera aku kali ya. Tapi katanya sih ini termasuk salah satu varian yang favorit di sini. Untuk harga yang garlic ini tuh 17.000 per piece-nya. Sayangnya aku kurang suka sih, tapi teman-teman mungkin bisa tetap coba ya. Next, sekarang aku mau cobain yang rasa coklat. Ini tuh harganya 14.000. Jadi di luarnya tuh mereka ada bubuk-bubuk coklat gitu ya. Dan pas rotinya dibelah, ini tuh ternyata dalamnya ada butternya gitu guys. Jadi pas dimakan juga menurutku ini lumayan kerasa butternya. Dan untuk rasa coklatnya ini menurutku biasa aja sih, bukan yang terlalu nyoklat banget. Dan juga ini tuh bukan yang dark coklat gitu. Jadi agak manis sedikit, tapi lebih ke rasa gurih gitu karena dalamnya tuh ada butternya ya. Tapi so far menurutku ini rasa yang paling mendingan sih dari yang kemarin aku coba. Dan bisa dibilang ini tuh rasanya cukup balance karena ada manis dari si coklatnya, terus juga ada gurih dan asin dari si butternya ini. Dan sebelum kita cobain rasa kejunya, kayaknya aku mau cobain dulu yang rasa originalnya. Ini tuh untuk originalnya dia polosan aja karena emang plain kan, namanya juga plain ya. Jadi pas dibelah gini tuh dia dalamnya juga ada butternya. Tapi ya udah butter aja. Dan ini tuh harganya 12.000. Jadi untuk harga ini tuh varian yang paling murah ya. Terus kali ini yang mau nyobain tuh temanku. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat ya. Kita coba ya. Dan menurut temanku ini tuh rasanya tuh mirip banget sama roti-roti lain, yang mana ini beneran plain aja, tapi di dalamnya tuh ini pas dibuka kelihatan ada kayak butter-butternya juga. Tapi ini tuh dibilang gurih juga nggak terlalu gurih dan juga nggak terlalu asin juga sih. Next, ini adalah varian terakhir. Jadi aku mau cobain rasa kejunya yang tadi tuh terlihat melimpah banget ya di dalam kemasannya ini, sampai tumpah-tumpah gitu kan kejunya. Dan sekarang aku mau cobain sih karena cukup penasaran. Dan untuk rasa roti yang keju ini tuh harganya 17.000 per piece-nya. Dan pas aku makan ternyata rasanya mirip-mirip banget sama si rasa plainnya tadi. Bedanya ini tuh karena di atasnya tuh ada toppingan kejunya, tapi dia tuh masih kasar gitu guys toppingan kejunya. Bahkan dia tuh di sini nggak kerasa ada krimnya gitu sih menurutku. Tapi pas sampai di tengah tuh kayak ada rasa manisnya juga. Jadinya untuk dari rasa roti ini tuh mungkin ke asin gurih manis sedikit gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa aku kayak kurang cocok juga karena isian dari rotinya tuh ternyata plain juga, jadi kosongan gitu. Aku pikir tuh di dalamnya akan ada keju-keju lain gitu, tapi ternyata nggak ada. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman suka varian keju, mungkin bisa juga sih cobain varian ini. Tapi dari semua rasa yang tadi udah aku coba, menurutku yang paling enak sih yang rasa coklatnya tadi ya. Next, sekarang kita udah menuju ke kuliner kita yang kelima. Jadi ini tuh lokasinya agak jauh dari tempat-tempat yang tadi guys. Dan ini tuh aku ngelewatin Nolda Pocha. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, ini tuh kita harus lewatin situ dulu. Terus ada gang kecil gitu kan tadi di tengah-tengah. Lurus aja ke sini sampai ketemu sama gerobak bakso gitu di depan. Karena kita mau ke Bakso Bondan.
Jadi untuk menutup kuliner kita kali ini, aku mau langsung makan berat. Ini tuh namanya bakso Bondan Solo dan ini adalah beberapa menunya. Di sini tuh terkenal banget dengan toppingan dagingnya gitu, yang mana topping dagingnya tuh disuwir gitu guys. Jadinya tuh kayak makan ayam, terus juga dia lembut gitu kan. Aku lumayan sering denger nama ini dan ini juga cukup viral. Kita pesannya di sini bakso komplit. Aku cuma pesan 1 porsi untuk berdua karena masih cukup kenyang banget. Dan ini dia penampakan baksonya. Jadi ini tuh ada 4 apa 5 bakso kecil gitu. Terus di dalamnya tuh juga ada soun dan juga ada tahu gitu, tahu coklat. Tapi dalamnya tuh kayak ada baksonya juga. Dan yang paling spesial menurutku sih potongan daging suwirnya ini sih. Karena kayaknya jarang aja ya kita kalau misalnya makan bakso toppingnya tuh ada daging suwir kayak gini. Apalagi ini tuh potongan suwirannya bener-bener mirip kayak ayam dan juga ini tuh lembut banget guys kalau misalnya dimakan. Dan ini tuh juga bisa dibilang cukup banyak ya toppingannya. Tapi favoritku si kerupuknya ini sih. Jadi kalau misalnya makan di sini jangan lupa pakai kerupuk juga. Untuk rasanya tuh ini enak, gurih apalagi kalau udah dibumbuin dan sambelin kayak gini. Pokoknya buat pecinta bakso dijamin pasti suka. Dan sebelum makan bakso sebenarnya kita sempat bungkus si donat ini. Karena kebetulan temanku belum pernah coba dan ini aku kasih cobain ke temanku yang satu lagi. Karena katanya dia juga cukup penasaran sih. Dan sekarang dia lagi cobain yang varian orange cheese. Menurut temenku untuk tekstur dari donatnya ini tuh emang lembut banget. Tapi untuk rasa orange cheese-nya ini tuh masih kemanisan banget. Dan di dalamnya tuh ternyata ada cream cheese-nya juga. Jadi untuk penawar si manisnya ini. Tapi tetap sih katanya sih untuk untuk orange di atasnya tuh toppingnya ini manis banget. Jadi dia nggak terlalu suka. Kembali lagi ke selera ya teman-teman. Kalau aku kemarin di video part 2 aku bilang aku tuh suka banget sama yang varian cheese-nya. Karena ini tuh nggak terlalu manis si cheese-nya itu. Apalagi toppingan cheese-nya juga banyak banget. Jadi buat aku yang pecinta keju itu top banget sih. Oke, sekian dulu untuk video Explore Kuliner Blok M part 3 ini. Udah cukup banyak banget nih rekomendasi untuk kuliner di Blok M dari aku. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, wajib banget nonton dari part 1, part 2, sampai part 3 ini. Tapi kalau teman-teman punya rekomendasi lain, boleh banget ke kolom komen ya. Siapa tahu nanti aku bisa ikut cobain juga. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @winarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap dan juga referensi hotel di sekitar Blok M sini. Mumpung lagi ada Pixel dari Traveloka, diskon hotel sampai dengan 50%. Jadi langsung aja booking dan amanin hotel incaran kalian. Apalagi kalau bookingnya pakai link aku yang ada di bawah sini ya. Link video lainnya aku masukkan di deskripsi juga ya. Oke, see you next video. Thank you for watching. Bye bye.